Kehidupan yang Anda dan saya jalani adalah sebuah perjalanan yang terkadang membawa kita bertanya, mengapa begini dan mengapa begitu? Mungkin ketika Anda mendengarkan khotbah pada saat ini, Anda pun tengah bertanya tentang kehidupan Anda. Pertanyaan Anda dan saya tentang kehidupan, mengapa begini, mengapa harus terjadi demikian, apa yang menyebabkan hal itu terjadi seperti itu. Berbicara tentang sebuah urutan-urutan peristiwa yang terancam dalam kehidupan kita. Terkadang terasa seperti acak. Tetapi ketika kita merenungkannya, kita akan melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini mengarah pada sebuah tujuan. Berbicara tentang karya terbesar, maka kita berbicara tentang Allah yang menjadikan dunia ini dan kita yang hidup di dalamnya dengan memiliki tujuan, memiliki makna hidup, memiliki arah yang pasti. Meskipun keadaan hidup seringkali tak bisa dijelaskan seperti ini, seperti itu, dengan masuk akal, tetapi segala sesuatu menuju kepada sebuah tujuan. Inilah yang akan kita bicarakan ketika kita membahas tema kali ini, karya terbesar. Karya terbesar Allah tidak hanya terjadi ketika Allah menciptakan dunia ini, tetapi karya terbesar Allah adalah ketika dunia ini menjadi semakin kacau, tidak bisa diselamatkan karena dosa begitu banyak, begitu berkuasa, dan Allah bertindak untuk menyelamatkan dunia ini. Itulah yang dikatakan karya terbesar. Dalam Efesus 2 ayat 8 sampai dengan 10 dikatakan begini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini, saya hendak menunjukkan tentang karya besar Allah yang menyelamatkan dunia ini. Terkadang, sebagai orang percaya, hal ini terdengar klise. Berulang kali dihotbahkan, berulang kali dijelaskan. Tetapi ini merupakan sebuah dasar daripada kebenaran yang mesti kita pegang, sehingga tindakan-tindakan kita mengarah pada apa yang Tuhan kehendaki. Harapan kita dibangun sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita tidak melangkah pada arah yang salah. Ayat ini mengatakan bahwa Allah bertindak menyelamatkan manusia. Itu bukan perbuatan baik manusia. Itu semata-mata karena kemurahan Allah. Nah, saudara-saudara, ada beda antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketika berbicara tentang perjanjian baru, maka kita berbicara tentang kasih karunia Allah yang menyelamatkan kita lewat kematian Yesus di kayu salib. Kita percaya kepada Yesus Kristus dan kita diselamatkan. Perjanjian lama berbicara tentang keselamatan adalah hasil daripada tindakan ketaatan manusia. Dan di dalamnya terbukti bahwa manusia tidak mampu untuk taat. Tidak mampu untuk memenuhi tuntutan-tuntutan daripada hukum. Hukum Taurat yang dimaksud di sini. Jadi yang mau dikatakan di sini ketika ayat tadi mengatakan itu adalah anugerah Allah, karya yang besar yang membebaskan kita. Berarti mau mengatakan bahwa keselamatan semata-mata karena kemurahan Allah bagi kita. Kita akan melihat siapa yang menulis ayat ini, atau siapa yang menulis surat Efesus. Nah, Paulus yang menulis surat Efesus ini adalah orang yang terbentuk dalam didikan atau ajaran kelompok Farisi yang menekankan ketaatan yang ketat terhadap hukum Taurat. Melakukan hukum Taurat itu dengan detil. Pada zaman perjanjian baru, zaman Tuhan Yesus, ada 3 kelompok yang berpengaruh dalam kehidupan orang Yahudi. Pertama, kelompok ahli-ahli Taurat yang membuat Taurat, menjabarkan Taurat itu dalam peraturan-peraturan yang sangat detil. Yang kedua adalah orang Saduki yang tidak mempercayai kebangkitan sesudah kematian. Dan yang ketiga adalah kelompok yang di dalamnya Paulus dididik, kelompok orang Farisi yang memegang Taurat dengan sangat ketat, melakukannya dengan detil, dan meyakini bahwa dengan melakukannya dengan detil mereka diselamatkan. Paulus
sebelum bertobat adalah orang Farisi. Adalah orang Farisi yang menekankan bahwa keselamatan, berkat dalam kehidupan diperoleh karena melakukan seperangkat hukum atau aturan. Titik dia berbalik dan bertobat ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus di depan pintu gerbang kota Damsyik. Ketika dia mengejar orang-orang Kristen untuk menganiaya dan membunuh mereka. Disitulah dia berjumpa dengan Kristus. Sebab itu, dia menuliskan tentang keselamatan adalah kasih karunia Allah. Mengapa? Sebab dalam upayanya untuk mentaati hukum-hukum tadi, dia malah tengah berjalan menuju kebinasaan. Dia tidak memahami tentang konsep kasih karunia. Dia berpikir bahwa keselamatan adalah upaya manusia untuk taat kepada Allah. Sehingga perjumpaan dengan Yesus, pribadi yang mati di kayu salib, adalah sebuah perjumpaan yang mengubah pandangannya tentang bagaimana manusia diselamatkan. Dia berubah dari sikap, cara pandang bahwa manusia diselamatkan dengan mentaati seperangkat aturan, kepada manusia diselamatkan semata-mata karena iman pada Yesus Kristus yang merupakan anak Allah. Disinilah kita akan melihat bahwa karya terbesar Allah terjadi di kayu salib. Terjadi di kayu salib. Karena salib adalah anugerah, tetapi salib secara pribadi, saya katakan secara pribadi, secara umum adalah anugerah bagi seluruh ciptaan. Secara pribadi, bagi Anda, bagi saya, salib adalah pertukaran. Salib adalah pertukaran. Pertukaran diri saya dengan Yesus. Pertukaran diri Anda dengan Yesus. Bayangkanlah begini. Suatu saat Anda mendengarkan berita tentang seorang penjahat yang dengan tega menembak anak-anak yang tengah ada di sekolah secara serampangan. Dan hari itu anak-anak yang tewas karena kekejamannya sekitar 20 orang. Apa yang Anda bayangkan? Saya percaya bahwa Anda sama dengan saya. Hukum mati saja orang itu. Kalau ditemukan, hukum mati saja dia. Allah pun memiliki rasa dan pikiran yang sama tentang hukuman, tentang keadilan, tentang apa yang baik dan yang benar. Karena apa yang kita miliki dalam diri kita adalah hal-hal yang telah ditaruh Allah dalam diri kita untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Rasa Allah dan rasa Anda sama tentang kejahatan tadi. Lalu sekali lagi bayangkanlah bahwa baik saya maupun Anda adalah orang-orang yang berdosa. Mungkin kita tidak menembakkan senjata kepada anak-anak, tetapi kita melakukan kejahatan, dosa dalam kehidupan kita tiap hari. Tiap tarikan nafas kita ada di dalam potensi untuk melakukan dosa. Dan dosa tetap merupakan kejahatan di mata Allah. Bayangkanlah, kita orang-orang berdosa itu. Tempat kita disalib, tetapi Yesus menukar dengan menaruh dirinya disalib, dan kita dibebaskan dari salib itu. Pertukaran terjadi. Hal ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah kudus dan membenci dosa, tapi Allah juga adalah kasih. Kasih Allah yang kudus menemukan cara untuk menghukum dosa dan mengasihi orang jahat. Lihat, kasih Allah yang kudus menemukan cara untuk menghukum dosa dan mengasihi orang jahat. Dua hal yang dikerjakan sekaligus. Dan salib yang mengerjakan hal itu. Salib adalah karya terbesar Allah bagi Anda dan juga bagi saya.
Karya keselamatan di mana salib adalah Allah dalam Yesus mengambil tempat, menukar tempat. Tempat Anda, tempat saya, dari salib dipindahkan. Yesus menjadi pengganti bagi kita. Itulah karya terbesar Allah dalam kehidupan manusia. Pertukaran yang terjadi dalam kehidupan kita. Hukuman yang mesti menimpa kita ditimpakan kepada Yesus. Yesusku, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Ku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku,
Alkitab Perjanjian Baru mengatakan berulang-ulang kali tentang pertukaran atau pergantian. Kata Yunani hiper berarti sebagai pengganti atau atas nama. 1 Korintus 15 ayat 3 misalnya mengatakan, Kristus telah mati karena hiper. Di sini dosa-dosa kita. Jadi Kristus mati sebagai pengganti dosa-dosa kita. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Jadi di sini pun menggunakan kata hiper. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi pengganti bagi kita. Galatia 3 ayat 13. Kristus menyerahkan dirinya karena di sini pun menggunakan kata hiper, dosa-dosa kita. Kristus menyerahkan dirinya pengganti dosa-dosa kita. Galatia 3 ayat 13. Dari penjelasan Alkitab tadi, Anda melihat bahwa Yesus mengambil tempat saya, tempat Anda yang mestinya disalib. Yesus mengambil alih situ. Di situ terjadi pertukaran. Kembali inilah karya terbesar Allah dalam kehidupan kita. Secara pribadi, pertukaran itu terjadi untuk menyelamatkan saya, untuk menyelamatkan Anda. Allah yang kudus mengambil alih hukuman kita, menaruhnya dalam diri Yesus. Di salib itu, Yesus bertukar tempat dengan kita. Dampak dari pertukaran itu adalah hal yang luar biasa. Saudara-saudara, kita mesti mengetahui bahwa salib merupakan hal yang sangat luar biasa dalam kehidupan orang-orang percaya. Ketika dikatakan terjadi pertukaran di situ, tidak berhenti sampai di situ. Galatia 3 ayat 13 mengatakan begini. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Alkitab menjelaskan tentang keadaan hidup yang dialami karena kutuk hukum Taurat. Matius 8 ayat 16 sampai dengan 17 bilang begini. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita. Saudara-saudara, saya memakai ada begitu banyak ayat Alkitab untuk menerangkan, menjelaskan, meneguhkan dan mengokohkan kita bahwa sekali lagi dampak daripada pertukaran itu adalah kekuatan kuasa yang hebat yang mestinya kita ketahui dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ingat begini, bahwa hal-hal yang tidak kita ketahui adalah hal-hal yang tidak bisa kita pegang sebagai kekuatan dalam hidup ini, sebagai sesuatu yang memberikan pengaruh atau dampak dalam kehidupan kita. Contoh, ketika Anda pertama kali datang ke kota dan kemudian pertama kali melihat traffic light atau lampu lalu lintas yang mempunyai arti-arti tersendiri, misalnya merah berhenti, kuning siap-siap, hijau berjalan. Ketika Anda salah mengartikan warna lampu itu karena tidak tahu apa yang benar, maka Anda celaka. Pada saat Anda mesti berhenti, Anda berjalan, Anda akan mengalami kematian. Demikian juga dengan pengetahuan rohani. Ketika kita tidak mengetahui siapa kita di dalam Tuhan, apa yang menjadi janji kita, yang kita pegang sebagai janji Tuhan kepada kita, apa yang menjadi bagian kita dari Tuhan, maka kita tidak memiliki kekuatan dalam hidup ini untuk menjadikan apa yang menjadi berkat Tuhan hadir dalam hidup kita. Sebab itu ayat-ayat tadi adalah sebuah penegasan tentang firman Tuhan, supaya kita semakin dalam mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Saya kembali hendak menjelaskan bahwa ayat-ayat tadi menjelaskan tentang dampak pertukaran. Ketika keselamatan, semua orang ingin selamat. Ketika kesejahteraan, setiap orang mengejar kesejahteraan. Ketika keselamatan, kesejahteraan manusia bergantung pada ketaatan. Ketaatan melakukan seperangkat hukum dalam Perjanjian Lama dikatakan Taurat. Manusia gagal untuk melakukannya. Dan ketika manusia gagal untuk melakukannya, itu yang dikatakan dalam Galatia, kutuk hukum Taurat. Dampaknya seperti yang tadi dikatakan dalam ayat Matius tadi. Tuhan Yesus bergerak
untuk memutuskan dampak-dampak itu, mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Dan tadi dalam ayat tadi dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan Tuhan itu menggenapkan firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, bahwa dialah Tuhan yang memikul kelemahan kita. Kembali, pertukaran itu kita lihat terjadi. Yesus memikul kelemahan kita. Saudara-saudara, di sini dikatakan bahwa kutuk membuat manusia tidak berdaya, lemah, tidak berkuasa, tidak bisa melakukan perlawanan. Tetapi ketika Yesus mati di kayu salib, terjadilah pelepasan kuasa secara adikodrati, diberikan kepada kita kekuatan dan kuasa. Kekuatan dan kuasa untuk melawan musuh yang telah dikalahkan oleh Yesus. Awalnya kita ditindas, tidak berdaya, tanpa pengetahuan, tanpa pengharapan. Tetapi di kayu salib itu, ketika karya terbesar Allah itu terjadi, kita memiliki pengharapan dalam kehidupan ini. Bahkan kita diberikan sebuah kehidupan yang berbeda dari yang sebelumnya. Itulah yang mesti kita ketahui sebagai anak-anak Tuhan. Karya terbesar Allah adalah membebaskan kita dari kutuk hukum Taurat yang membelenggu kita, sehingga hilang harapan dan tak berdaya. Apakah sampai di sini saja dampak daripada pertukaran tadi? Tidak. Setelah kutuk itu dihilangkan, maka ayat dalam Galatia 3 ayat 14 mengatakan kutuk dilepaskan dan ada sesuatu yang ditambahkan, diberikan kepada kita. Bunyinya begini: Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia, di dalam Yesus, ketika pertukaran itu terjadi, berkat pertukaran terjadi, kutuk dibuang, berkat dimasukkan, berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain adalah kita. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang dijanjikan itu. Kutuk diputuskan, tetapi ada dua dampak pertukaran. Dua dampak pertukaran yang saya akan jelaskan. Yang pertama adalah berkat Abraham. Untuk memahami berkat Abraham ini, mari kita lihat Kejadian 12 ayat 2 sampai dengan ayat 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi mendapat berkat. Itu yang dimaksudkan dengan berkat Abraham. Ketika Tuhan Allah memanggil Abraham keluar dari tanah tempat kediamannya, Tuhan menjamin sebuah kehidupan yang diberkati. Mengapa? Karena bayangkanlah Abraham tinggal dalam sebuah tempat yang aman, nyaman. Dia mesti keluar dari kaum keluarganya. Berisiko, sangat berisiko pada zaman itu. Keluarga merupakan perlindungan. Semakin besar keluarga, semakin kuatlah perlindungan. Tetapi ketika melepaskan diri dari keluarga, maka ada dalam keadaan rapuh. Ketika Abraham dipanggil Tuhan keluar dari kaum kerabatnya, Tuhan menjamin berkat kepada Abraham. Berkat itu seperti yang tadi dikatakan. Mungkin kita ingat lagu sekolah minggu yang seringkali kita nyanyikan dulu. Bapak Abraham mempunyai banyak sekali anak-anak. Aku anaknya dan kau juga. Mari puji Tuhan. Jadi lagu sekolah minggu ini, Bapak Abraham memiliki makna sederhana. Apa? Bahwa sebagai anak-anak Bapak Abraham, Anda dan juga saya diberkati sama seperti Abraham. Ingat berkat yang tadi disebutkan dalam ayat yang tadi saya kutip sebelumnya. Nah, pertukaran memiliki dampak, kutuk Taurat dilepaskan, belenggu musuh diputuskan, berkat Abraham diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Anda, diberikan kepada saya. Berkat Abraham diberikan kepada kita ketika kutuk hukum Taurat dilepaskan, ketika Yesus mati di kayu salib bagi kita. Saya ingin menjelaskan tentang makna kata berkat. Kata berkat dalam bahasa aslinya barak, berarti memberkati atau membuat berlutut. Berkat dalam hidup Abraham membuat segala situasi, keadaan keuangan,
Orang-orang bahkan bangsa ditarik dalam kehidupan Abraham. Ini merupakan hal yang luar biasa. Menunjukkan bahwa ketika Tuhan memberkati, maka tidak ada kekuatan lain di langit, di muka bumi, apapun itu, yang bisa menghalangi berkat Tuhan itu. Kejadian 13 ayat 2 mengatakan gini, Abraham sangat kaya. Adapun Abraham sangat kaya, banyak ternak, perak dan emas. Saudara-saudara, kata berkat tadi hendak menjelaskan bahwa kenapa Abraham menjadi kaya. Ini terjadi karena kuasa berkat Allah dilepaskan dalam kehidupan Abraham. Ia diberkati, dan tak ada yang bisa menghalangi berkat itu. Ingatlah bahwa dampak pertukaran bagi kita adalah kita berdiri mengatakan bahwa segala nasib buruk yang pernah dialami oleh orang-orang sebelum kita, entah orang tua kita, entah keluarga kita, adalah sesuatu yang tidak permanen dalam hidup kita. Karena tadi kita mengingat kutuk hukum Taurat telah diputuskan dalam hidup kita. Saat ini ketika Anda mengingat ada hal-hal dalam kehidupan keluarga Anda yang nampaknya tidak sejalan dengan berkat Tuhan dalam hidup ini, berdirilah dan mengatakan, dalam nama Tuhan saya mengatakan, saya memutuskan segala kutuk hukum Taurat. Entah apapun yang pernah dilakukan sebelum saya oleh garis keturunan di atas saya putuskan dalam nama Yesus. Karena Alkitab mengatakan itu. Anda tidak bisa mengatakannya bila Alkitab tidak mengatakannya. Tapi ketika Alkitab mengatakan itu, katakan itu, karena itu merupakan bagian daripada milik Anda sebagai anak-anak Tuhan. Dan ketika Anda berdiri untuk memutuskan kutuk itu, Anda bisa berdiri juga dan mengatakan bahwa saya percaya saat ini saya adalah pribadi yang diberkati. Saya melepaskan berkat kepada anak-anak saya dan keturunan di belakang saya, bahkan yang tidak saya lihat, dalam keyakinan bahwa berkat Abraham itu telah dilepaskan dalam kehidupan saya dan keturunan saya. Yakinlah, karena Alkitab mengatakannya, bukan karena saya mengatakannya. Saya sengaja menundukkan ayat demi ayat untuk menunjukkan bahwa Allah menghendaki hal itu terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, dalam kehidupan Anda dan dalam kehidupan saya. Berkat Tuhan ada di atas kepala Anda dan saya. Kalau Tuhan sudah memberkati, tak ada satu orang pun yang bisa menggagalkan, menghalangi, mengambil dari Anda, termasuk musuh yang paling kuat sekalipun. Karena ketika Tuhan sudah memberkati, itulah bagian Anda. Inilah yang menjadi dampak daripada pertukaran itu. Wajar kalau kita mengatakan itulah karya terbesar Allah dalam hidup. Karena setiap orang mengharapkan hidupnya diberkati. Setiap orang mengharapkan kesejahteraan dalam kehidupannya. Setiap orang berharap bahwa dia bisa mengubah kehidupannya. Dan Allah sudah melakukannya. Karya terbesar dalam kehidupan kita. Pertukaran itu memiliki dampak yang kekal, yang bisa kita klaim pada saat ini dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, karya terbesar Allah lewat pengorbanan Yesus. Dari lanjutan ayat Galatia 3 ayat 14, tadi kita sudah berbicara, yang pertama dampak itu adalah berkat Abraham. Yang kedua adalah iman kita, kepercayaan kita kepada Yesus Kristus membuat kita menerima roh yang dijanjikan itu. Jadi ketika kita menerima dengan iman, percaya tentang karya terbesar Allah terjadi di kayu salib, maka kita dikatakan memiliki atau menerima roh yang dijanjikan itu. Menerima roh yang dijanjikan itu, kita diberikan Roh Kudus. Terkadang orang percaya melupakan bahwa pribadi dari Allah yang penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya adalah Roh Kudus. Mereka menyebut Bapa, Allah Bapa, dan merasa bahwa Allah adalah Bapa, kita adalah anak-anak. Mereka menyebut Yesus, Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus berkuasa atas hidup ini. Tetapi mereka seringkali mungkin melupakan tentang pribadi ketiga Allah, yaitu Roh Kudus. Padahal Roh Kudus inilah yang diberikan oleh Tuhan Yesus ada dalam diri orang percaya. Diri Anda dan diri saya, Roh Kudus.
Roh Kudus adalah pribadi Allah yang memimpin kita pada hidup yang Tuhan kehendaki. Kita memiliki pilihan, ya kan? Dalam hidup ini kita punya pilihan, kan? Anda punya pilihan melanjutkan nonton khotbah ini atau berhenti dan nonton channel lain misalnya. Pilihan. Anda punya pilihan untuk mentaati Tuhan atau tidak. Kita memilih. Tetapi ketika roh Tuhan diberikan dalam diri kita, maka pilihan-pilihan kita itu juga diarahkan oleh Roh Kudus. Setiap pilihan kita diarahkan. Sehingga pilihan-pilihan kita yang kita buat adalah pilihan-pilihan yang kemudian berkenan di hadapan Tuhan. Nah, Roh Kudus juga membentuk kita untuk selaras dengan Tuhan. Selaras dengan Tuhan. Ada hal-hal dalam diri saya yang perlu diubah. Sebagai pendeta pun ada hal-hal buruk yang perlu diubah. Dan untuk mengubah itu saya tidak akan mampu untuk mengubahnya dengan kekuasaan saya. Siapa yang akan mengubahnya? Tentunya Roh Kudus yang mengubahnya. Tuhan memberikan Roh Kudus dalam diri saya untuk mengubah saya menjadi pribadi yang lebih baik, yang semakin serupa dengan Kristus. Dan karya Roh Kudus bekerja dalam diri saya hari ke hari. Yang berikut, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, membuat kita memiliki rasa penyesalan terhadap dosa dan bergerak untuk memperbaiki hidup. Kita adalah pribadi-pribadi yang tidak bisa hidup di dalam dosa dan tidak memiliki rasa penyesalan. Kita memang memiliki kelemahan. Tiap orang memiliki kelemahan yang berbeda-beda. Tetapi kelemahan-kelemahan itu adalah kelemahan-kelemahan yang telah digantung di kayu salib. Dan kita tidak akan tahan ada dalam kelemahan-kelemahan itu tanpa berjuang keluar, tanpa memiliki rasa penyesalan dan berusaha untuk keluar dengan pertolongan Tuhan daripada hal-hal yang kita tahu tidak berkenan di hadapannya dan menghancurkan kehidupan kita. Saudara-saudara, Roh Kudus juga adalah merupakan pribadi yang berkuasa dalam kehidupan kita, yang membuat kita memiliki harapan meskipun keadaan hidup sulit. Saat keadaan hidup begitu sulit, terkadang orang ingin menyerah. Banyak orang kan bunuh diri ketika hidup itu begitu sulit. Ketika tidak melihat harapan dalam hidup ini, tidak memiliki lagi sesuatu yang dia anggap berharga, dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Roh Kudus memberikan kekuatan kepada orang percaya, bahkan dalam keadaan hidup yang paling sulit, untuk bertahan, untuk memiliki pengharapan. Pengharapan adik kodrati bukan berdasarkan optimisme, sumber-sumber daya manusia, kemampuan manusia, tetapi berdasarkan satu hal, yaitu bahwa Allah mengasihi kita dan Allah masih bertindak dalam hidup kita. Pengharapan. Roh Kudus juga memberikan kepada kita pengetahuan yang benar. Ingat bahwa di sekeliling kita ada begitu banyak roh. Orang bisa saja terkecoh dengan roh-roh tertentu yang bisa sangat berkuasa. Tetapi Roh Kudus akan memampukan kita untuk membedakan manakah roh yang datangnya dari Tuhan dan mana yang bukan. Roh Kudus akan memberikan kepada kita sebuah kekuatan untuk membedakan roh-roh yang ada di sekitar kita. Tanpa Roh Kudus, kita tidak bisa hidup berkenan di hadapan Allah. Dan tanpa Roh Kudus, maka kita tidak akan memiliki kehidupan yang berkemenangan. Karena Roh Kudus memberikan kuasa kepada kita untuk memiliki kehidupan yang berkemenangan. Saudara-saudara, karya terbesar Allah dalam hidup kita telah terjadi dan dampaknya kekal. Jangan mengatakan begini, salib adalah peristiwa yang terjadi ribuan tahun yang lampau. Ingat, dalam penjelasan minggu lalu dikatakan bahwa tetelestai, terjadi ribuan tahun yang lampau tetapi dampaknya kekal. Dampaknya dan kuasanya ada pada saat ini. Karya terbesar Allah terjadi dalam kehidupan kita saat ini. Ingatlah itu. Ingatlah itu. Kita telah ditukar. Yesus mengambil alih tempat kita. Hukuman yang mestinya menjadi bagian kita telah Dia pikul. Kita dilepaskan dari hukuman itu, dari kutuk itu. Bahkan kepada kita ditambahkan berkat. Berkat Abraham.
Dan di dalam diri kita saat ini ada Roh Tuhan yang berkuasa, yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Betapa luar biasa, luar biasa. Itulah karya terbesar Allah dalam hidup kita. Saya percaya saudara-saudara telah diberkati, karena Allah memang mau supaya kita sebagai anak-anaknya selalu diberkati, memiliki hidup berkemenangan, hidup yang berkelimpahan. Kita akan mengakhiri edisi ini bersama dengan Nia Listri dalam acara Wajah Allah. Doakan kita supaya tetap menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kamu bisa. Sampai berjumpa kembali masih bersama dengan Nia Listri dalam acara Wajah Allah. Tuhan memberkati. Shalom. Bersama Nia Listri